Halo Halo guys, guys. kembali lagi bersama kita. Kali ini di podcast Kamisteri. Gak usah perkenalan nama ya, Udah udah pasti udah pada tahu udah ya pada tahu lah ya, nggak usah banyak basa-basi lagi. Jadi di episode Kamisteri kali kali ini. ini kita akan membahas Kalender-kalender sial. karena gue dari yang Chinese, gue akan bahas yang Chinese. Kalender-kalender sial gitulah ya. Terus kalau Betul. yang Bu Inet akan bahas dari Kalau gue dari gue sebenarnya dapetnya cuma dua ya. Gue dari Jawa sama dari Bali. ya oke lah. Kita jadi memulai dari siapa dulu? Memulai dari yang jauh-jauhan dulu atau Chinese dulu? Dari Chinese boleh sih karena gue Oke. penasaran juga. Ya, kita bahas dari yang Chinese ya. Ini gua akan Boleh, bahas mungkin lebih ke kayak tanggal boleh. tanggal sial kali yang kayak orang lahir di tanggal segini bakal sial kayak gini. Orang yang lahir Mm-mm. di tanggal ini sebenarnya ini sio, bukan bukan. Ini bukan bukan sio tapi kayak kepercayaan tanggal untuk orang Chinese gitu. Oh berarti ini beda lagi dari Sio. Ya, beda lagi dari sio. Oke. Oke. Kalau sio akan kepanjangan banget ya. Mm-mm. Jadi gue bahas hari-harinya ini aja. Oke. Next time mungkin gue akan bahas itu ntar di podcast yang episode lainnya. Jadi sekarang gue akan mulai dari tanggal 4. Tanggal 4 tuh kalau di Chinese itu identik dengan kesialan, malapetaka, kematian. Itu pokoknya kacau banget lah. Oke. Angka 4 tuh kayak bilang si er san se. Ah, Angka se itu pokoknya intinya pokoknya dia nggak usah panjang lebar, lebih ke kematian. Itu pokoknya parah banget. Dan makanya itu angka kematian dan angka kesialan. Jadi pokoknya eh lu perhatiin deh di gedung-gedung ada nggak lantai 4? Jarang yang ada. Dari iya ya. 1, 2, 3 jebret 5 langsung. Empatnya kemana? Jarang ada ya. Saya sebenarnya percaya nggak percaya main kalau nggak salah dulu apa ya? 13 apa ya? Enggak. Pokoknya yang 4 dulu ya. Kalau 13 mungkin masih baik, tapi 4 itu banyak dihindari gitu. Ya, bilang bikin bangunan 1, 2, 3 loh langsung Langsung lima. 5. Empatnya kemana Empatnya kan nggak di ada. lift kan nggak ada Ya. ya kan kalau lihat. Karena itu hari ke sialan. Jadi Pokoknya intinya di tanggal 4 itu kayak bukan di tanggal di angka 4 itu pasti ada ya aja kesialannya. ada aja lah hal-hal yang anehnya lah intinya kayak pokoknya kagak jelas lah. Ah, oke. Terus ini FYI gue cerita sedikit, kebetulan ada juga saudara jauh gue yang entah kenapa sial banget lahirnya tuh di tanggal 4 Oke. gitu loh. Saudara jauh jauh banget lah itu. Dia kebetulan dia tinggal di Bangka karena gue orang Bangka kan. Jadi kayak eh, nenek gue Hmm. punya emak, emaknya punya adik, punya anak. Ya udah jauh Oke. banget lah pokoknya itu Iya, iya. udah sejauh itu dia dan dia lahir di tanggal 4 gitu loh. Terus Dan terus. percaya nggak percaya hidupnya selalu ada aja sialnya. Kayak konyol gitu sialnya. Lagi bawa mobil di Jakarta nggak ada angin, nggak ada hujan, ban kempes. Oh, Gak pokoknya kalau jadi hari-hari mereka tuh kayak penuh dengan kesialan. Tapi kebetulan mungkin dia ini hidup mungkin beramal baik juga ya. Jadi mm-mm. sialnya nggak baik-baik amat. Tapi ada aja sialnya gitu loh. Kadang Ada aja percaya, apesnya ya. percaya nggak percaya kalau orang Cina tuh ya mending gue sebagai orang Cina yang nggak paham-paham amat ya nurut-nurut aja lah kalau Hmm. dikasih tau sama kamu nggak boleh gini. Kalau lagi makan lagi apa nggak boleh begini. Piring nggak boleh ditumpuk segala macam ini nggak boleh itu nggak boleh, Ya, dengerin aja deh gitu lah diturutin aja. biarin kagak ribet gitu. Terus kita lanjut ke tanggal kedua tuh ada tanggal 14 gitu loh. Tanggal Tanggal 14. 14 ini lebih kayak ke orang-orang yang emosinya nggak stabil. Percaya nggak percaya ya? Tanggal Jujur 14. itu relate karena gue tanggal 14. Nah, tanggal 14 tuh emosinya kagak stabil terus lu gampang bikin orang kesel gitu lah. Oh, bikin orang bad mood gitu Oh loh. iya, ya, itu Kayak ini FYI ya guys ya. Anak ini suka telat ya. Anak ini suka telat jadi ya bikin memancing gue kesel emosi. ya. Jadi pokoknya ini sebenarnya percaya nggak kagak kagak percaya ya Hmm. dikasih tahu. Ya terus lanjut ke tanggal 19. Tanggal 19 itu lebih kayak ke identik apa ya? Orang yang masalah kekeluargaannya ada aja gitu. Oke. Kayak mereka kayak ntar udah beranak istri, berkeluarga segala macam, ada aja halangan yang entah pemasukan kurang atau mungkin ribut di dalam Hmm. inner apa inner keluarganya lebih ke Oh, kayak gue gitu. pikir kayak dia lahir di tanggal 19 itu terus di keluarganya itu loh, bukan yang dia memulai keluarga. Iya Apa ya, sama aja? enggak yang dia memulai keluarga. Nah, Oh, jadi I ya see, I kalau see. memulai keluarga kayak ada aja masalah Berarti pokoknya setelah dia kurang kurang beruntung lah. Jadi setelah dia nikah terus pasti ada aja kayak entah Yes. ekonominya yang kurang atau bisa jadi dari keluarganya mereka ada yang Iya, selingkuh ada gitu. sih. Iya, itu patut diomongin. Ini memang salah salah satu kemungkinan yang akan terjadi. Karena itu juga pepecah keluarganya Iya, mereka juga tapi kan. gini ya, ini terserah mau ada yang percaya atau enggak gitu. Tapi Hmm. maksudnya yang namanya hidup tuh apapun yang dapat disyukurin aja. Emang itu udah jalannya gitu. Hmm. Dan sesuatu yang dipaksain
nggak akan berjalan Betul. dengan baik gitu lah. Mau gimana pun Betul. caranya gitu. Lalu kita lanjut ke yang terakhir tanggal 27. Oke, Kalau berikut. tanggal 27 tuh lebih kayak ke orang-orang yang mulutnya pedes, yang suka ngatain orang. Oh, Itu yang makanya kalau kan misalnya pokoknya sekali ngomong tak cetuk iya, busuk iya gitu. nusuk. Jadi bikin orang sakit hati gitu. Oke. Percaya nggak percaya, tapi banyak yang teman-teman gue yang lain tanggal 27 yang sifatnya kayak gitu. Gue Hmm. kagak paham ya, ini nggak tahu kenapa Cina bisa berpikir seperti ini, tapi kebanyakan 80% bener emang keadaannya kayak gitu, kayak yang kayak lu Jatuhnya tadi kayak yang zodiak gitu ya, ya bisa lebih dipercaya kayak bisa ke enggak. zodiak yang tanggal lahir. Kalau Ya zodiak kan ya. bulan ya, kayak Mm-mm. bulan apa Taurus, bulan apa Mm-mm. Aquarius, terus segala macam. Kalau ini lebih lebih spesifik dia, Tanggalnya. lebih ke tanggalnya. Lalu gue ada sedikit juga, gue mau bilang kayak pantangan-pantangan sebelum sesudah orang itu meninggal gitu. Jadi kalau kayak di Chinese tuh Oke. ada pantang-pantangannya. Kayak misalnya abis meninggal, kalau nggak salah berapa ya? Kalau kata popo gue bilang, popo tuh oma, nenek gue, popo gue bilang itu 100 hari lu nggak boleh bikin bacang. Bacang Bacang. itu kayak makanan yang berbentuk I see. Kayak dia, triangle segitiga iya, yang dibungkus daun pandan terus dalamnya ketan sama daging babi. betul betul. Nah, yang Betul betul. bacang itu kita kagak kagak Itu boleh enak bikin banget. kue cang Jujur itu selama enak. 100 hari. Oh Kita iya. benar-benar kagak boleh karena orang Nggak meninggal. boleh makan atau nggak boleh buat? Nggak boleh buat dan nggak boleh makan. Oke. Itu gua kagak tahu kenapa, katanya menghormati leluhurnya apalah segala macem ya, pokoknya kayak kayak gitu. Terus pas sembayang ada yang namanya cengbeng ya, lu pada Cengbeng. udah pada tahu lah. Mungkin kalau yang orang pribuminya yang kayak orang muslimnya mungkin itu lebih kayak ke ziarah kubur. Oke. Ziarah kubur sebelum lebaran kalau nggak salah ya, setelah lebaran apa sebelum lebaran, kayak sebelum lebaran ya, apa Gue sesudah kurang lebaran tahu ya. sih kalau itu. Kalau maaf ya dikoreksi kalau gue salah, kayak kalau nggak salah tuh sebelum lebaran mereka datang ke kuburan beli Mm-mm. kembang didoain lagi, nyamper lah store muka gitu. Mm-mm. Nah kalau di Chinese tuh ada yang namanya cengbeng. Jadi cengbeng tuh ada tanggalnya, gue lupa sampai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tergantung, biasanya kayak ada beberapa hari gitu, kayak 2 minggu lah ya. Jadi 2 minggu tuh yang namanya kuburan Cina pasti rame, Oke. berbondong-bondong Itu kebetul. 2 minggu setelah meninggal. Enggak, bukan 2 minggu setelah meninggal, dua Dua minggu minggu. setiap tahun. Jadi cengbeng tuh adanya tuh setiap tahun. Kalau nggak salah cengbeng itu Oh, setelah berarti. Xinjia deh, setelah Imlek biasanya. Oh, Ya apa? setelah Imlek. Jadi setelah Imlek kita datang ke sono, ada yang namanya cengbeng kan. Jadi cengbeng itu kita ngedoain lagi lah, kayak kebetulan gua kemarin pulang Bangka ngikut kakek gua. Ngedoain bapaknya akung gua tuh kakek. Jadi ngedoain bapaknya kakek gua alias Ini, buyut gua. ya buyut. Buyut. Kalau gua di Cina panggilnya Atai panggilnya. Jadi Atai. gua ngedoain Atai gua segala macam di sono. Heboh. Ayam kampung gede direbus lah, ada babi rebusnya yang cuma dikasih garam doang. Kita bawa perdupa-dupaan hiu-hiuan terus mobil penuh. Terus Oh. kertas-kertas yang kuning-kuning yang kayak pengen-pengen Kayak wish dibakar-bakar gitu. gitu ya, kayak wish Kertas gitu. kuning itu wish bukan sih? Gue juga Enggak, penasaran. Apa kertas-kertas kertas kuning aja? itu kayak diibaratkan kalau itu kayak duit gitu loh. Duit tekuk 3 Oh, tancap ke pasir. Jadi kan kuburan atasnya kan pasir. ya. Duit ya segitiga tancap pasir lebih banyak semua. Terus dibiarin kagak dibakar apa-apa. Yang dibakar cuma hiu doang. Hmm. Jadi kebetulan kuburan ate gue gede nyampe kayak dibangunin rumah. Lu tahu kuburan Cina kan segede-gede bagong ya. Ya. Gede banget kan, tinggi bener tuh kan si keramiknya. Dibangunin lagi sama akung gue, dibangunin ada rumahnya lagi segala macam, heboh, ada pagarnya juga di depan. Jadi ya udah kita sembayang semua segala macam, ya udah selesai. Terus abis itu ada kayak hari apa lagi ya? Kalau di Chinese itu Setahu gue, sorry Gar, benar gak sih? Gak tahu ya, gue juga. Kalau tanya misalnya lah. di Cina itu, di Chinese, emang kalau misalnya ada yang meninggal, kita nggak boleh keramas. Di Itu keluarga gue masih. kenapa? Gue nggak tahu kenapa. Gue banyak kan kayak gitu nggak tahu, tapi gue menjalani gitu. Jadi tapi gue tahu kalau dibilang yang meninggal nggak boleh keramas, gue nurut. Gitu. Tapi Itu kalau pasti ada misal, hal-hal yang nggak kagak beresnya itu pasti itu kalau udah kayak tapi gitu. kalau misalnya kita ngelanggar, contoh misalnya nih, kan namanya orang mati atau Sama meninggal, orang meninggal. meninggal pasti kan nggak ada yang tahu kan, karena nggak Ya, mungkin di schedule, nggak mungkin iya dijadwalin. betul betul nggak Terus mungkin. tiba-tiba tuh lo di posisi yang kayak, aduh rambut lo lepek Ya banget, udah terus lepek banget, suasananya tuh lagi udah panas, jadi lagi kayak panas. gerah Mau gitu kan. pokoknya mau nggak mau lo harus keramas. Iya, kalau kayak gitu terus lo kayak, ah yaudah cuek, paksa. Itu Enggak. ada something yang Kayaknya terjadi kan? akan ada something, tapi gue kagak kagak tahu apa ya. Tapi gue Hmm, udah diwanti-wanti sama akung popo gue, jangan. Lu perhatiin saudara-saudara gue Cina yang cewek entah anaknya cucunya kalau meninggal, tuh rambut pasti lepek, percaya gue.
Karena Dia mereka berapa lebih banyak. hari di rumah duka, wow pulang tuh bisa kayak rambut tuh nempel sama pala, tau nggak lu? Hmm, Nah, bisa nyampe selepek itu karena emang nggak boleh keramas. benar sama sekali Tuh nggak boleh. bener-bener sama sekali nggak boleh keramas. I Dari see, I untuk see. gua urusan per Chinese-Chinese-annya segitu dulu. Sekarang Ya, gua mau denger yang dari apa tadi? Jawa dan Bali ya? ya. Gue pengen Oke, denger, gue pengen kalau tahu. lu tahu ini gak sih? Kalau di Jawa biasanya kalau ngomongin mistis ya, pasti itu Jawa paling banyak. Ya, udah pasti lah ya. Itu paling banyak Baru banget. kemarin kita bahas yang per Nyi Roro Kidulan Iya, segala macam kan itu ada aja ya. dari Jawa Ya kan. itu ya dari Jawa. Nah, kali ini gue bakal bahas kayak kalender Jawa. Kalian Aha, pasti udah pada ya. familiar lah ya, dengar yang namanya tuh Malam Suro atau Satu Malam Suro. Oke, satu malam suruh tuh kayak apa ya? Gue jarang denger, gue Oke, nggak berapa kalau Malam ngertiin. Satu Suro itu menurut kalender Jawa, dia Hmm. itu kayak tahun barunya Jawa gitu. Oke, dan sorry gue potong lagi, gue denger katanya itu jadi kayak malam keramat yang serem Ya, segala macam betul. yang apa ibu hamil nggak boleh keluar. Pokoknya di Malam Satu Suro itu dia banyak banget ada larangannya. Kayak contoh, Oke. kayak misalnya nih, lo tuh apalagi tuh ada yang dibilang tuh namanya tuh tulang wangi. Hmm. Kalau tulang wangi itu disebutnya kayak bahasa sekarang ya, indigo gitu guys. Oh, orang yang indigo. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya di Malang Satu Suro itu, mereka tuh orang-orang Jawa nih khususnya, mereka tuh cuma beberapa doang yang boleh keluar. Selebihnya tuh nggak boleh keluar. Oh. Karena kenapa? Karena mistisnya atau konon katanya tuh dibilang kayak bukan dewa ya, maksudnya kayak banyak makhluk halus yang pada berkeliaran. Hmm. Jadi mereka tuh disuruh kayak stay di rumah aja, jangan kemana-mana. Dan kalau misalnya mereka ada yang langgar, itu ada aja kayak entah mereka yang kerasukan, Agak agak serem ya gue. iya, Gue liat-liat gue takut juga yang ngomong. ada yang kerasukan atau entah ada yang kayak digangguin Hmm. kayak gitu-gitu. Terus emosinya bisa nggak stabil juga. Ya. Terus ada lagi nih, gue lupa namanya kalau nggak salah ada Dian Dian dan Black. Sorry banget kalau lupa namanya. Oh, Wedon dan Dian Geblak. Oh, Geblak. Wedon dan Dian Geblak. oke. Habis itu Itu Wedon dan Dian artinya. Geblak. Dia itu lebih ke hari kematian. Hari kematian yang sial. Kalau katanya nih mistisnya, orang Jawa yang meninggal di hari Selasa itu dia bakal kena sial keluarganya. Oh. Jadi kayak Jadi gimana cara pokoknya nih saudara gua nggak boleh mati hari iya, Selasa pokoknya. betul. Nah di apa Betul apa banget. di kalau dia udah di rumah sakit di ICU colok apa kayak pokoknya dihidupin nggak boleh Jangan mati. sampai di hari Selasa. Begitu Rabu baru cabut. Iya. Kalau Iya bisa ya sih gitu. boleh Tapi boleh. kan kita nggak ada yang tahu ya. Balik Ya lagi nggak ada yang namanya tahu lah orang namanya takdir hidup kan meninggal. nggak ada yang who knows nggak ada yang tahu. Ya betul. Jadi tuh kok katanya kalau misalnya keluarga kita ada yang meninggal di hari Selasa, Ya. keluarganya yang ditinggal itu akan datang kejadian-kejadian sial, entah dari keluarganya yang bisa berantem satu satu sama lain, Ya. atau bisa jadi mereka ekonominya makin surut, atau pokoknya banyak lah, intinya sial banget. Jadi mereka tuh menghindari itu. Nah, kalau misalnya dari Bali, pasti kalian tahu lah ya, Bali kan juga Ya ada banyak dengan betul mistis-mistisnya lah kayak gua pas ke Bali ada sesajen lah segala ya, macam lu tuh heboh banget lah pokoknya itu apa ya kayak lu jalan dikit sesajen keluar hotel dikit sesajen sajen. takut keinjak ya karena kalau Hmm, malam gue keinjak kan kalau keinjak daripada terberabe. ya ntar berabe urusannya repot ya kan. Nah, kalau misalnya dari Bali ini, pasti Hmm, kan kalau Bali itu lebih banyak orang ya Hindu, orang Hindu Buddha Hindunya gitu ya. Nah, pasti kan kalau ada tuh yang namanya Hari Nasional. Hari betul Nasional tuh pasti kalau buat kita warga Jakarta ya, warga Jakarta, pasti kayak seneng dong karena libur, ya bisa libur. jalan-jalan. Nah, kalau di Bali kalau lagi nyepi justru mereka nggak boleh sama sekali liburan. Mereka nggak boleh liburan, terus mereka nggak boleh keluar rumah, terus mereka nggak boleh nyalain atau pokoknya dari luar tuh nggak boleh kelihatan yang Iya, dan bersinar-sinar. ini gue pernah pas waktu itu ya gue pergi sama teman-teman gue liburan ke Bali Hmm. itu sialnya pas nyepi. Gue lupa hari kedua apa Oh. hari ketiga itu nyepi. Jadi kita yang tadinya awalnya mau pergi ke klub yang mau happy happy semua gelap. Hmm. Nggak ada Karena lo yang datanya pas nyepi. nih di hotel mana gelap lagi kayak nggak ada apa-apa kebetulan gue hotelnya kayak ngambil bukan hotel sih ya kayak mungkin ambil kayak villa yang rumah-rumah gitu tapi dibilangnya Oh, hotel kayak hotel homestay hotel homestay ya kayak gitu ya. homestay gitu gelap semua listrik jebret diputusin Ya. bener-bener cuma lilin jadi gue ikutan sama orang-orang sononya gelap di rumahnya gelap Mm-mm. sekalian bener-bener nih gue mau main handphone aja sinyal susah nggak tau kayaknya Emang dari mana ya? persinyal sinyalannya kayak sengaja diputusin apa gitu jadi
Lah kok handphone gue sinyalnya 1 bar, gue lihat agak-agak Jadi kagak jelas agak juga susah gitu. buat Iya, tapi bersenang-senang ya. begitu besoknya lagi, loh sinyal gue penuh lagi, semua udah buka semua, udah balik normal gitu loh. Nah, itu kenapa? Karena katanya kalau misalnya di Bali lagi nyepi, Hmm? itu Dewa Siwa tuh turun langsung ke Oh, daerah mereka. jadi Jadi kalau misalnya Dewa Siwa turun, kalau misalnya kalian, kalau misalnya kalian apa namanya? Kalau misalnya kalian lagi di luar, itu tuh dia tuh ngerasa kayak nggak dihargain. jadi semua harus dalam rumah. Iya. Kalau Oke. misalnya kita tuh di dalam rumah tuh mereka tuh kayak ngerasa, oh gue dihargain nih Tapi kedatangan di gue. Bali nyepi itu tetap ada yang jaga, kalau di sini bukan satpam, namanya pecalang kalau nggak salah. Iya. Banyak pecalang-pecalang yang mereka tetap keliaran keluar, itu gimana tuh cerita? Mungkin mereka tetap mengamani Bali ini, kalau banyak bule-bule yang rasa, lu masuk hotel deh, ini lagi nyepi, lu jangan cari gara-gara masuk. Gue Mungkin rasa dia itu. yang jaga Jujur gue gitu. sebenarnya belum mendalami banget, tapi kalau misalnya dari yang gue baca, ada beberapa orang tuh yang kayak mungkin udah di, kalau bahasanya tuh apa ya sebetulnya, kayak udah diberkati Hmm. gitulah, supaya mereka tuh aman aja sama jaga pas sama nyepi untuk ngamanin semua warga atau turis-turis kan, karena di Bali sering banyak turis kan, Ya, sering naik. biar tahu nggak boleh keluar nih supaya nggak ada Betul. kejadian aneh-aneh. Nah, karena kalau misalnya kita langgar lagi, ya balik lagi, kita bakal didatengin sama makhluk halus guys. Apalagi gue pernah dengar cerita dari podcast juga. Jadi tuh mereka niatnya mau liburan ke Bali. Hmm. Tapi pas mereka datang, pas banget di hari nyepi. Ya sama kayak gue datang Iya. hari ini besokannya nyepi. Nah, Gue nggak expect. nah bedanya si cewek dan cowok ini mereka pasangan ya, suami istri. Hmm. Mereka pasangan suami istri, terus si suaminya itu rada sedikit ngeyel kayak, ah ya udahlah kita udah jauh-jauh ke Bali, masa kita nggak senang-senang. Ya. Keluarlah mereka, keluar, terus dari situ mereka keluar jalan-jalan gitu. Oh ya, btw mereka tuh nginepnya di hotel. Ya, oke. Mereka mereka keluar, udah ditahan nih sama satpamnya, udah dibilang kayak jangan keluar dulu ya mas, ini masih hari nyepi. Mohon di kayak pengertiannya. Ya, tahu diri lah. Iya, karena kan pendatang kan dia. Hmm. Terus dia bilang, tapi saya mau makan mas, saya lapar segala macam. Pokoknya dia banyak banget alasannya. Akhirnya tetaplah tuh mereka keluar. Mereka keluar, gak lama, sekitar jam 11-an mereka Hmm. balik. Mereka balik, itu si cewek tuh udah ngerasa kayak pegel-pegel badannya. Nah, udah Pokoknya mulai deh tuh. suasananya tuh jadi yang kayak yang tadi vibes-nya dia biasa aja. Udah mulai kagak jelas. Iya. Terus si cewek tuh jadi yang kayak capek, terus juga ngeliatnya tuh halu-halu gitu loh, Iya. tapi si cowoknya udah kayak enggak, tenang aja kok, tenang aja, udah Hmm. yang kayak gitu-gitu. Terus kan kalau misalnya di Bali tuh banyak yang kayak kayak apa sih itu namanya, kayak bukan rombeng, kayak baju-baju apa sih sebetulnya, Yang baju kain hitam putih itu ya. Baju Bali kan ada gambar reok-reok kayak Heeh, gitu kan. heeh. Nah ini kan kalau bisa di Bali ada hiasan-hiasannya, Hmm. hiasan reoknya kan gede-gede ya. Ya gede-gede. Nah si ceweknya itu udah ngeliat kayak, kok ini mata reoknya tuh gerak. Tapi dia udah cerita kan ke suaminya ini. Nah suami itu bilang, enggak, kamu lagi kecapean aja. Udah tuh Hmm. singkat cerita, tidurlah mereka. Mereka tidur, mereka selimutan kan. Ya. Terus si cewek sama cowoknya itu denger kayak ada buk, buk, buk gitu dari atas. Terus mikirnya kayak, oh mungkin orang lain yang di Ya, orang atas lain lagi aja tuh. ngapain segala macam. Terus akhirnya mereka masih cuek tuh. Terus makin lama makin kencok, buk, 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 kayak gitu. Terus langsung lah dari situ mereka telepon ke resepsionis. Ya. Resepsionis. Ya itu dia, aku saya ngomong jadi berbelit. Terus ditelepon, akhirnya ditelepon, naik lah tuh. Naik, si orang hotelnya naik. Terus ditanya, kenapa mas? Dikasih tahu, ini kok di atas ada orang yang berisik ya, saya tidurnya jadi nggak nyaman. Terus akhirnya, oh coba ya saya naik ke atas. Ternyata pas di atas, itu lagi kosong. Gitu. Zongnya adalah itu kamar yang di atasnya dia, itu kosong, ada orang. Terus dia kayak, langsung kayak, oh mungkin halusinasi. Hmm. Masih berpikir positive thinking Ya, mereka, kalau masih. misalnya mereka tuh halusinasi guys. Terus akhirnya udah nih mereka tidur lagi, balik ke tidur. Ini kali ini dia tuh kayak lewat di lorong. Nah, udah mulai deh, gue udah malas kalau udah Ya, lorong-lorong ini. lewat di Udah gak lorong. jelas. Pas lewat di lorong, itu cowok langsung bangun. Pas bangun, dia penasaran dong, karena udah risih banget kan. Ya. Orang udah capek, Oh, baru. jadi masih dia tidur terus ada orang lewat di ruang guru 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 Iya, guru gitu. iya, iya. Kedengeran kan kalau di depan tuh ada orang yang mondar mandir. Iya, tapi ini tuh suaranya sampai bikin dia kebangun karena suaranya bener-bener kencang banget, Gar. Ya ampun. Pas dia buka, ternyata dia tuh ngeliat reok yang dipajang itu, tapi versi gedenya banget. Hmm. Dan itu lagi jalan. Pas dia buka pintu, itu dia nengok kayak mau disamperin, terus dia langsung tutup.
Udah tuh dari situ dia langsung bangunin istrinya, dia minta check out untuk hari itu juga. Karena udah nggak berani banget, karena dia langsung shock kan. Pas turun, si ketemulah sama yang punya hotel. Punya hotel tuh ngomong kayak, kenapa mas? Saya mau check out sekarang mbak. Pokoknya dijelasin lah segala macam. Terus akhirnya dibilang, gak bisa, karena lagi nyepi, gak boleh keluar sama sekali. Dia bilang, enggak saya udah gak bisa mas. Saya udah gak bisa mbak. Yang punya hotelnya tuh mbak-mbak ya, cewek. Saya nggak bisa mbak, pokoknya saya mau keluar karena saya udah digangguin segala macam kayak gini. Oh. Terus akhirnya disamperin lah, ditanya lah, pokoknya mereka duduk terus ditanya, tadi mas ada keluar ya segala macam gitu gitu. Ya iya tadi saya keluar buat makan kayak gini gini sama dia dijelasin. Terus si yang punya hotel dia bilang, mas tahu kan sekarang lagi nyepi, kok Iya. masih keluar? Masnya nggak menghargai orang di sini loh jatuhnya. Hmm. Emang nggak ada yang larang tadi? Terus akhirnya si cewek dibilang, tadi udah dilarang Ya sih tadi mbak. satpam depan tadi kan yang Iya, larang tadi kan. udah dilarang sih Mbak sama Masih aja. satpamnya. Tapi kita berdua capek abis dari Jakarta, terus kita ke sini belum makan belum segala macam. Oke. Jadi kita buat keluar lah, berpikir buat keluar. Cuman buat makan. Terus akhirnya lain kali nggak boleh kayak gitu ya Mbak. Oke, buat sekarang Mbak sama Masnya boleh balik ke kamar. Saya panggilkan kayak em, sebetulnya kayak dukun, tapi Ya, bukan ya dukun, pokoknya orang pokoknya sejenis orang pinter lah. orang-orang sono lah. Ya, jadi cara minta akhirnya udah mereka Hmm. kayak didoain kamar didoain udah dari situ Ya, terus udah mereka aman aman. tidur mereka tuh di malam itu aman banget Hmm. kayak gitu. Terus ada lagi satu lagi ya, gue lupa bentar ya, satu lagi ada yang namanya tuh Tilem Kapitu. Tilem Kapitu itu dia 7 bulan setelah pasca purnama. Jadi kalau misalnya habis bulan purnama 7 bulan ke depan itu ada yang namanya Tilem Kapitu. Kalau Tilem Kapitu itu dia tuh dikenal sebagai kayak Siva Ratri. Siva Ratri itu adalah sebutannya tuh kayak malam suci. Jadi setiap di malam suci itu di 7 bulan setelah purnama, mereka tuh ada yang namanya kayak pembersih jiwa gitu loh. Kayak mereka Oke. sebetulnya pembersihan lah, pemulihan gitu, pemutihan. Nah, setiap mereka ada yang langgar, itu mereka jiwa-jiwa itu bakal kebalikannya. Oh. Jiwa-jiwa itu bakal kebalikannya. Contoh, yang tadinya kita bisa jadi lebih penyabar, yang lebih jadi periang, ini tuh kebalikannya. Lo bakal lebih gampang gelisah, lo bakal lebih gampang emosi, segala macam gitu. Dan kalau misalnya benar-benar yang kayak mengremehkan banget, kalian tuh bisa yang disebut tuh ketempelan. Ya ketempelan makhluk-makhluk Ya, yang karena merasa tidak dihargai itu. betul. Karena di saat itu makhluk halus itu juga berkeliaran, guys. Dan kayak pintu tubuh kita, sebutannya tuh istilahnya tuh pintu tubuh kita tuh kayak kebuka. Jadi tuh lebih gampang. Buat dimasukin sama mereka. Betul banget. Nah, itu sampai kayak nanti kalian tiba-tiba yang sakit gak jelas, kalau kalian bawa ke dokter, dokter juga nggak bisa Nggak tahu apa-apa, udah nganalisin. dikasih obat segala macam kok Iya, kagak karena kayak beres-beres. bingung juga ini tuh sebenarnya kamu tuh sakit apa, karena Ya. tuh nggak ada kejelasannya. Jadi gitu. Jadi kalau saran dari gue, kalau misalnya kalian emang paham sama kalender-kalender yang tertentu, dipatuhin aja sih Ya, guys. jadi Kalau nggak mau kejadian yang aneh-aneh. kayak gue juga di Chinese pesan dari gue terakhir adalah jangan seenaknya sendiri gitu loh. Kalau udah dikasih sama orang yang lebih tua, lagi kayak gini deh, mereka tuh udah hidup puluhan tahun lebih lama daripada kita gitu loh. Mereka Udah udah tahu ngalamin harus kayak beribu-ribu. apa, mereka udah tahu oh ya ini ya boleh, ini nggak boleh, oh ini tradisi yang harus dilakukan, bahwa yang ini tradisi santai perlu dilakukan bagus, nggak perlu juga nggak apa-apa. Jadi Iya, nurut aja gitu loh. benar. Jadi sekian pembahasan kita hari ini. Sampai berjumpa di next Chemistry podcast selanjutnya. Chemistry Bye-bye. selanjutnya. Bye bye.